Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Firmansyah, pakar slide presentasi. Kali ini saya akan sharing pengalaman saya tentang in-house training Amazing Slide Presentation di Kementerian Kesehatan tanggal 17 hingga 19 November lalu, di mana waktu itu saya menemukan dan melewati sebuah pengalaman dan keajaiban yang luar biasa. In-house training tanggal 17 dan 19 hingga tanggal 19 November sudah disepakati antara kami, tim kreasi presentasi, dengan Kementerian Kesehatan, bahwa di hari Senin sampai Rabu itu saya harus mengisi pelatihan di Jakarta. Artinya saya yang saat ini tinggal di Jepang harus mempersiapkan segala macam secara profesional, mulai dari tiket keberangkatan, tools presentasi, perlengkapan pelatihan, dan semuanya. Itu sudah kita koordinasikan dengan tim kreasi presentasi yang ada di Indonesia. Demikian juga dengan jam keberangkatan saya. Ketika itu saya harus berangkat hari Sabtu tanggal 16 November dari Bandara Nagoya. Artinya saya jam-jam setengah 10. Artinya saya harus menuju ke Bandara Nagoya itu sebelum jam itu, karena 1 jam sebelumnya sudah pintu check-in ditutup. Saya dengan istri saya sudah memperkirakan semuanya. Waktu keberangkatan mulai dari apartemen saya hingga ke bandara sekitar 58 menit. Kenapa? Karena di sini semua transportasi sudah tersetting dan tepat waktu. Saya berangkat jam setengah 7 pagi, 58 menit. Kira-kira ya sekitar jam 8 saya sudah sampai di bandara. Semuanya berjalan dengan baik, mulai dari saya naik bus hingga saya naik kereta, karena kereta tersebut langsung masuk menuju Bandara Nagoya. Namun semuanya menjadi lain ketika pada jam setengah 8 semua penumpang diberitahukan bahwa kereta yang saya tumpangi harus berhenti di stasiun Otagawa. Stasiun Otagawa ini sekitar 5 stasiun dari bandara, dan itu pemberhentian terakhir. Padahal jam sudah menunjukkan jam 8 kurang seperempat. Dengan rasa was-was, saya pun menuju ke exit stasiun, lalu kemudian mencoba mencari alternatif transportasi lain seperti taksi ataupun bis. Namun begitu terkejutnya saya ketika saya berada di luar bandara, ratusan orang itu sudah antri dengan menunggu alat transportasi yang sama. Mau tidak mau ya saya harus antri dengan berdoa kepada Tuhan bahwa saya tidak ketinggalan pesawat. Saya pun sempat meminjam telepon dari seorang penumpang asal India, lalu mengabari istri saya bahwasanya kereta yang ada di depan saya itu menabrak mobil, sehingga semua jalur kereta menuju bandara itu dihentikan sementara karena harus ada investigasi dari pihak kepolisian. Istri saya mencoba menghubungi beberapa orang, termasuk juga otosan atau orang tua angkat kami yang dia posisinya waktu itu dekat dengan bandara di stasiun Shinmaiko, itu sekitar 3 stasiun dari bandara. Meskipun demikian, otosan mengatakan bahwasanya dia akan menjemput saya. Namun waktu terus berjalan dan otosan paling tidak dia membutuhkan waktu setengah jam untuk bisa sampai menjemput saya di stasiun Otagawa. Jam terus berjalan, saya pun harus mengikuti antrian. Sepertiga antrian terlewati, separuh antrian terlewati. Jam sudah menunjukkan sekitar jam setengah 9. Saya sudah pasrah bahwa pada saat itu pintu bagasi sudah ditutup. Mau tidak mau ya saya harus mengikuti antrian. Dan beberapa saat kemudian ada pemberitahuan dari kepala stasiun, jalur kereta sudah dibuka lagi. Akhirnya saya bersama ratusan penumpang kembali masuk ke dalam kereta, lalu melanjutkan perjalanan menuju bandara. Saya akhirnya sampai di bandara, tapi jam sudah menunjukkan jam setengah 10. Dan saya lemas ketika melihat pintu check-in Air Asia ditutup. Saya bertanya-tanya dengan beberapa petugas bandara yang ada di sana, namun mereka tidak bisa memberikan solusi ya, karena mereka memang sudah memperlihatkan kepada saya tentang jadwal keberangkatan pesawat. Di situ menunjukkan bahwasanya pesawat Air Asia sudah terbang. Ya, saya kehilangan pesawat waktu itu. Padahal dari jadwal tidak akan ada lagi pesawat yang terbang ke Indonesia dari Bandara Nagoya. Saya sempat pasrah. Apakah mungkin tanggal 17 sampai tanggal 19 saya bisa hadir di Indonesia?
Indonesia. Padahal waktu itu sudah sejak tanggal 16 tidak ada lagi keberangkatan dari Bandara Nagoya dan saya sudah ketinggalan pesawat. Kalaupun saya punya kesempatan, maka saya harus mengejar pesawat yang lain dan itu tidak ada di Bandara Nagoya. Dengan gemetar saya telepon ke istri saya lalu mengatakan, "Ma, aku sudah kehilangan pesawat, bagaimana?" Istri saya pun mengatakan, "Tenang Mas, insya Allah ada jalan." Saya pun mengatakan kepada istri saya, "Kita sudah memperhitungkan semuanya dengan profesional, maka saatnya kita menggunakan cara spiritual." Inilah yang saya pakai ketika saya mendengarkan ceramah dari salah satu ustadz ternama di Indonesia. Ada 6 langkah kalau kita itu sudah mentok, kalau kita itu sudah buntu, kalau kita tidak punya jalan keluar, maka 6 langkah ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, silakan Anda bersuci, berwudu bila Anda seorang muslim. Yang kedua, silakan Anda sholat 2 rakaat, sholat hajat. Yang ketiga, bacalah Al-Quran meskipun hanya 1 ayat. Yang keempat, berdoalah dengan diawali dengan sholawat. Yang kelima, pasrahkan diri Anda kepada Tuhan. Dan yang keenam, bersedekahlah. Sedekahlah apa yang bisa. Ini saya lakukan satu persatu. Dengan tiket yang ada di tangan, saya menuju ke musola Bandara Nagoya. Bandara Nagoya sudah ada musola. Di sini sudah ada fasilitas untuk orang muslim. Dan di dalam musola bandara saya berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kata memang aku tidak bisa mengisi dan ini bukan rezeki dari Indonesia, maka aku rela. Tapi izinkanlah aku dan keluarga berusaha satu kali lagi. Berusaha satu kali lagi. Andai kata memang ini rezekiku, andai kata memang ini jalanku, andai kata Engkau mengizinkan aku untuk memperoleh pesawat hingga aku bisa ke Indonesia, maka insya Allah aku akan terus senantiasa memberikan infak di jalan. Ketika saya berdoa ini, ternyata istri saya lagi menelepon lebih dari 20 orang. Dan dari 20 orang itu hanya 3 orang yang mengangkat teleponnya. Yang pertama, pengusaha tempe asal Indonesia yang sudah go internasional, Pak Rusto. Beliau tidak bisa menolong karena beliau waktu itu sedang ujian alat berat, karena beliau akan mendirikan pabrik dengan tangannya sendiri. Yang kedua, teman istri saya namanya Mas Anca, teman dari PPI Nagoya. Namun dengan keterbatasan beliau juga kesulitan. Dan yang terakhir, ada teman istri saya namanya Mbak Wiwi. Mbak Wiwi yang selama ini bekerja sama dengan istri saya untuk bersama-sama untuk menjadi bagian dari sebuah organisasi untuk translate bahasa Jepang. Dan Mbak Wiwi inilah yang kemudian menghubungi rekan-rekannya yang berusaha untuk mendapatkan saya tiket. Dan alhamdulillah ketika saya waktu itu setelah berdoa, saya kembali ke apartemen saya sekitar jam 12 siang. Saya membuka pintu rumah dan istri saya sambil tersenyum mengatakan, "Mas, aku sudah dapat tiket. Aku sudah dapat tiket." Beneran? Beneran. Tapi Mas harus pergi ke Tokyo, Haneda. Pesawatnya berangkat dari sana. Dan pesawat yang sampai naiki ke sana itu adalah pesawat Garuda tanpa pemberhentian. Serius Mas? Serius Mas. Terima kasih kepada Mbak. Terima kasih kepada teman-teman. Dan saya langsung pada saat itu bersujud syukur kepada Allah bahwa doa saya dikabulkan dengan segera. Meskipun demikian, saya punya satu masalah lain. Apa? Saya harus pergi ke Tokyo. Padahal jarak dari Nagoya ke Tokyo itu hampir seperti dari Surabaya ke Jakarta. Kalau naik kereta biasa kurang lebih 6 sampai 7 jam. Tapi kata istri saya ada satu cara supaya saya bisa ke Bandara Haneda tepat waktu karena pesawatnya tengah malam dan bisa cepat sampai di sana. Jam sudah menunjukkan sekitar jam 2 siang. Maka saya tidak mau saya harus pergi ke sana dengan cara tercepat. Apa itu? Shinkansen. Sudah lama saya ingin naik Shinkansen. Namun ternyata Allah menjawab doa saya 2 waktu itu langsung terkabul. Yang pertama, saya bisa pergi ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Garuda, dan yang kedua saya bisa naik Shinkansen karena selama ini saya ingin naik Shinkansen. Apakah saya berhenti sampai di situ? Enggak. Perjalanan saya terus berlanjut hingga saya pergi ke Tokyo dan saya naik Shinkansen menuju Toyohashi. Dari sana saya sampai ke Bandara Haneda.
Dan di Bandara Neda pun saya tidak berhenti di situ. Memang hari itu tanggal 16 November itu cobaannya berat bagi saya, karena di Bandara Neda saya harus diwawancara Interpol selama 1 jam karena mereka mencurigai saya sebagai orang asing yang sudah terlalu lama duduk di bandara dan tidak melakukan apa-apa. Saya memang sampai di Bandara Neda sekitar jam setengah 7 malam, padahal penerbangan saya jam 12 malam. Kenapa? Saya tidak mau terjadi lagi bahwasanya saya sudah kehilangan beberapa juta, lalu saya kehilangan pesawat, dan yang paling saya pikirkan adalah bagaimana kepuasan dari klien kami. Di Bandara Haneda saya diwawancari Interpol selama kurang lebih 1 jam, dan di sana saya ditanyakan tentang apa tujuan Anda ke sini dan sebagainya. Mereka tanyakan paspor dengan bahasa Inggris. Bagi saya ini pengalaman yang luar biasa. Mulai dari keterlambatan pesawat, lalu bagaimana saya berdoa kepada Allah, bagaimana doa saya dikabulkan, hingga saya diwawancari Interpol, hingga saya sampai ke Indonesia. Bagi saya ini sebuah hal yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Kenapa? Meskipun kita sudah berusaha secara profesional, ingatlah, kita hidup di dunia ini sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Maka jika kita ingin selalu ditolong oleh Yang Maha Kuasa, teruslah berada di jalannya. Taatilah segala apa yang diperintahkan Allah, jauhkanlah segala yang dilarang Allah. Dan kalau misalnya kita ingin menjadi orang yang sukses dan menjadi orang yang hebat, maka jangan lupa yang menjadikan kita sukses dan hebat itu bukanlah diri kita, tetapi karena Tuhan sudah mengizinkan kita menjadi orang yang hebat. Itu sharing saya siang ini. Terima kasih. Salam amazing. Assalamualaikum.